Apa itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Dalam dunia pendidikan, penting bagi guru untuk memahami sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk memonitor progres peserta didik, guru perlu mengenal dan menerapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan kriteria ini, guru dapat merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Selain itu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran membantu pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai kepada peserta didik. Perlu diperhatikan bahwa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berbeda dengan KKM, atau kriteria ketuntasan minimal. KKM hanya berupa indikator berbentuk angka, tanpa adanya penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan angka indikator tersebut. Sedangkan pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, terdapat deskripsi yang konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau menyusun instrumen asesmen, agar asesmen yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, guru disarankan untuk tidak hanya menggunakan angka mutlak seperti 75, 80, dan 90. Sebaiknya, praktik yang disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun, jika diperlukan, guru dapat menggunakan rentang nilai, misalnya 70, 80, 81, 90, dan sebagainya, dengan tetap memberikan deskripsi atau keterangan mengenai tiap-tiap interval tersebut. Berikut adalah tabel kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk dua buah tujuan pembelajaran, yaitu menguraikan manfaat sumber energi dan melakukan pengamatan sesuai prosedur. Tabel tersebut menunjukkan 4 kategori tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik, serta rentang nilai 0, 60, 61, 70, 71, 80, dan 81, 100. Yang masing-masing diikuti oleh deskripsi kriteria ketercapaian untuk setiap tujuan pembelajaran. Tabel ini dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi tingkat pencapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan memberikan tindak lanjut yang sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tentunya para guru sudah familiar dengan berbagai jenis asesmen. Ada yang dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Sebenarnya, kriteria atau indikator yang digunakan dalam asesmen tersebut dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran. Saat merancang tabel checklist, rubrik, refleksi, penilaian kelompok, jurnal, portofolio, dan lain-lain, guru telah menetapkan indikator untuk mengukur kemampuan siswa. Contohnya dalam mengukur tinggi badan, pada tabel tersebut terdapat tabel indikator pencapaian dalam mengukur tinggi badan. Terdapat 2 indikator yaitu, melakukan pengukuran dan hasil pengukuran. Untuk indikator melakukan pengukuran, terdapat 4 skor yang menunjukkan tingkat pencapaian peserta didik, mulai dari skor 1 yang menunjukkan peserta didik kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur, hingga skor 4 yang menunjukkan peserta didik dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Sedangkan untuk indikator hasil pengukuran, terdapat juga 4 skor yang menunjukkan tingkat pencapaian peserta didik. Mulai dari skor 1 yang menunjukkan peserta didik kesulitan mengidentifikasi hasil pengukuran, hingga skor 4 yang menunjukkan peserta didik dapat mengidentifikasi hasil pengukuran secara akurat. Jadi, kriteria yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik juga bisa membantu guru untuk memberikan laporan yang lebih lengkap dan jelas tentang perkembangan mereka. Jadi, meskipun 2 peserta didik memiliki nilai yang sama, laporan hasil belajarnya bisa berbeda tergantung pada kemampuan dan area perkembangan masing-masing. Berbeda dengan KKM, yang cenderung memperlakukan semua peserta didik dengan nilai yang sama. Mari, jangan lewatkan video-video berikutnya yang akan membahas lebih detail tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sampai jumpa pada video berikutnya.